Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid melaksanakan tugas berkaitan dengan sholat Isya berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan Qiyamul Ramadan yang telah kita laksanakan, saum Ramadan yang telah kita laksanakan, berwujud menjadi ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, yaitu dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti kami akan mendatangi mereka. Ini merupakan ungkapan yang diungkapkan janji setan pada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi mereka itu siapa yang dimaksud? Itu adalah anak Nabi Adam atau Bani Adam atau kita semua. Dari mana setan itu akan mendatangi kita? Mimbaini aidihim, maka setan akan mengganggu kita, mendatangi kita dari sebelah depan kita. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilhim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka engkau ya Allah tidak akan pernah mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur kepadamu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan dari ungkapan ayat ini, ternyata setan itu punya program ingin menghancurkan umat manusia dari 4 arah. Dan Allah pun menyampaikan ayat ini itu diawali dengan kalimat la'atiyannahum. Di sana ada lam taukid dikuatkan dengan nun taukid. Maka ini adalah suatu bentuk kejadian yang pasti terjadi. Dan ini suatu bentuk ukuran yang pasti dilakukan oleh setan. Makanya untuk itu, setan akan memperangkap kita, akan menggoda kita, akan menghancurkan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Yaitu pertama, setan akan mendatangi kita dari arah depan kita. Maka Imam Ibnu Abbas beliau memberikan tafsirannya, kata Ali bin Abi Thalib, Imam Ibnu Abbas menafsirkan bentuk ungkapan min baini aidihim, maka setan datang dari depan kita itu akan menggoda kita dengan ungkapan ashkakahum fi akhiratihim. Maka kata setan, aku akan meragu-ragukan mereka atau meragu-ragukan Bani Adam akan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ketika seseorang dia itu ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat, maka otomatis akan masuk pada yang keduanya. Wa min khalfihim, dan setan pun akan mendatangi umat manusia itu dari belakang mereka. Apa yang dimaksud dengan kalimat dari belakang mereka itu? Kata Imam Ibnu Abbas, argobahum fi dunyahum, maka mereka itu akan mencintai kehidupan dunia mereka. Jadi kalau dari arah depan kita akan dipengaruhi oleh setan, ragu-ragu akan kehidupan akhirat. Sedangkan kalau dari arah belakang itu kita akan ditanamkan cinta terhadap kehidupan dunia. Maka dua perkara ini apabila terjadi pada umat manusia, maka akan terjadilah kebinasaan pada diri manusia tersebut. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia sampai melupakan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itulah yang paling utama, tujuan pokok manusia.
Yang disebut dengan kehidupan akhirat itulah yang akan kita tinggali selama-lamanya nanti setelah kita mengalami yang disebut dengan al-maut. Tetapi berbeda bagi orang-orang yang dia itu tergoda oleh setan, maka akan meninggalkan kehidupan akhirat dan lebih mementingkan pada kehidupan dunia. Akan melepaskan dari ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Inilah perangkap dari depan dan belakang. Kemudian wa an aimanihim, kita akan digoda oleh setan itu dari sebelah kanan kita. Apa yang dimaksud dengan digoda oleh setan dari sebelah kanan kita? Yang dimaksud itu adalah kita akan dibingungkan tentang urusan masalah ibadah. Artinya, ketika seseorang melaksanakan ibadah itu tidak ada keyakinan di dalam dirinya bahwa yang dilakukannya itu adalah benar. Padahal Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita dengan bentuk kalimat ungkapan yang difirmankan oleh Allah, atiullaha wa atiur rasulah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka kalau taat kepada Allah, tentu kita mengikuti ajaran Al-Quran. Kalau taat kepada Rasul, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi justru setan itu akan menggoda manusia sehingga tidak meyakini akan ajaran Al-Quran, tidak meyakini akan ajaran sunnah Rasulullah SAW, maka seringkali dia melaksanakan ibadahnya itu berdasarkan ukuran hawa nafsunya. Makanya ini senada dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, setan itu akan mengatakan dengan ungkapan kelemahannya. Maka setan mengatakan, ahlaktuhum bizzunubi. Aku akan membinasakan anak Adam itu bizzunubi dengan berbagai macam dosa. Tetapi kata setan, fa'ahlakuni bil istighfar. Tapi justru anak Adam itu akan membinasakanku bil istighfar dengan ucapan istighfar. Dengan ucapan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul melanjutkan lagi sabdanya. Setan pun mengatakan, fa'idha ro'aitu dzalika. Maka apabila aku melihat anak Adam itu banyak beristighfar, maka setan mengatakan, fa'ahlaktuhum bil ahwa. Maka aku akan membinasakan mereka bil ahwa'i dengan hawa nafsu. Apa yang dimaksud? Yaitu melaksanakan ketentuan ibadah bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi justru melaksanakan ibadah itu berdasarkan ukuran hawa nafsunya. Maka ketika dia itu melakukan ibadah dengan ukuran hawa nafsunya, maka fahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka itu menyangka dirinya mendapatkan petunjuk, benar ibadah yang dilakukannya, sehingga fala yastaghfirunahu, maka kata setan mereka tidak akan pernah meminta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dilakukan oleh setan, wa an aimanihim, digoda manusia itu, kata Imam Ibnu Abbas, dari sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya, wa an syama'ilihim, manusia akan digoda oleh setan itu dari sebelah kiri mereka. Apa makna wa an sama'ilihim itu? Yaitu mereka itu akan dihiasi bil ma'asi, dengan berbagai macam kemaksiatan. Artinya kemaksiatan dengan model-modelnya kemaksiatan akan dipengaruhkan pada manusia sehingga banyak manusia yang terjerumus kepadanya atau terjerumus ke dalamnya. Inilah diantaranya gambaran yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita itu tidak tergoda oleh program-program yang dilakukan oleh setan? Pada saat setan menggoda kita, maka kita tidak tergoda. Maka solusinya adalah ada dalam pelaksanaan saum pada bulan Ramadan. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Maka ungkapan di sini ada kalimat sufidatis syayatin. Setan itu dibelenggu ketika datangnya Ramadan.
Maka yang dimaksud dengan ketika datangnya Ramadan setan dibelenggu, itu dibelenggu bukan oleh bulan Ramadannya. Tapi setan itu dibelenggu dengan apa? Yaitu dengan saum yang dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah saum kita sanggup tidak untuk membelenggu setan? Apakah saum kita sanggup tidak untuk supaya setan tidak bisa menggoda kita? Maka sanggup dan tidaknya tergantung kualitas saum yang kita laksanakan. Makanya Nabi menyatakan supaya saum kita bisa membelenggu setan, maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Yaitu laksanakan saum itu dasarnya iman dan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu selama kita melaksanakan saum Ramadan, benahi keimanan kita, jaga keimanan kita untuk memberikan pengaruh yang positif pada saum kita sehingga bisa membelenggu setan. Maka cara untuk memelihara keimanan kita tiada lain solusinya adalah tilawatul Quran, yaitu dengan cara mengkaji dan memperdalami Al-Quran. Makanya dalam surat Al-A'raf, Al-Anfal, Allah sampai menjelaskan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka. Kenapa pada bentuk ungkapan ayat ini tidak memakai kalimat quri'at, tapi memakai kalimat tuliyat? Berarti artinya keimanan seseorang akan meningkat bukan sekedar bacaan saja, tetapi iman seseorang itu meningkat apabila Quran sudah menjadi bentuk kajian bagi kita. Maka untuk itu selama bulan Ramadan terus kaji Al-Quran, maka dengan mengkaji Quran iman kita itu akan bertambah. Itulah diantaranya solusi yang harus kita lakukan untuk membelenggu setan di bulan Ramadan ini. Jadi ringkasannya, program setan sampai nanti hari kiamat terus akan dilakukannya, yaitu akan menggoda kita dari urusan akhirat, menggoda kita dalam urusan dunia, menggoda kita dalam urusan ibadah, dan menggoda kita juga dalam urusan kemaksiatan. Semua ini supaya tidak memberikan dampak negatif terhadap diri kita, lawan oleh kita dengan cara apa? Memperbagus saum Ramadan kita. Maka saum Ramadan itu bisa bagus apabila dibarengi dengan keimanan yang bagus. Iman bisa berkualitas membimbing saum kita bisa supidati sayatin, yaitu selalu dibimbing dengan tilawah Al-Quran, yaitu dengan mengkaji Al-Quran. Insya Allah para bapak, para ibu, pemuda-pemudi, selama bulan Ramadan kita akan dijauhkan oleh Allah dari godaan setan karena kita selalu memelihara keimanan kita semua. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada diri kita untuk tidak bosan-bosan membaca Quran, mengkaji Al-Quran agar mampu memelihara keimanan kita, dan mudah-mudahan keimanan yang ada dalam diri kita mampu memelihara saum kita. Dan saum yang ada itu mampu juga menghadang godaan-godaan setan, sehingga saum kita mampu mengangkat harkat derajat kita baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.